Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Kedua, sholawat serta salam pada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang sekarang kita rasakan ini. Tidak lupa saya berterima kasih kepada Ibu yang telah memperkenalkan saya dan MC juga yang telah membolehkan saya untuk berbicara di depan kalian semua ini yang bertema tentang tongkrongan. Tongkrongan kan usia kita biasanya suka nongkrong di jalan, pinggir jalan, ataupun di rumah makan juga bisa. Nyata di dalam tongkrongan ini juga ada adabnya, adab atau etika. Etika juga diriwayatkan dari hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Syahid An-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wajlusa ala tariqil faqih faqalu man nabatu innama hiya majalisuna natahaddasu fiha qala fa idda akbatum illa majlisa fa atta tariqa haqqaha qalu wa ma haqqat tariq qalu khadda barasi wa kafal adabi wa rasul salam wa annabu bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Diriwayatkan dari Abu Syahid radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Nabi pernah berkata kepadanya, janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Kenapa? Soalnya ada juga etikanya. Orang misalnya kalau duduk pinggir jalan biasanya membuat kerusuhan. Ini misalnya dari agama Islam juga ada diatur. Kalau kita mau nongkrong juga ada etikanya, ada adabnya. Lalu sahabat Rasul bersabda, kami duduk situ hanya untuk mengobrol saja dan kami tidak bisa meninggalkan tempatnya karena udah ada di tempat nongkrongannya. Kemudian Rasul menjawab, beliau pun bersabda, jika kalian tak mau meninggalkan tempat itu, maka kalian harus menjalankan haknya. Jalan juga ada haknya, tidak kalian buang. Kemudian para sahabat berkata, apa saja sih haknya? Hak itu, ya Rasulullah, beliau menjawab, memudahkan pandangan, menjawab salam, membuang pengganggu yang ada di jalan, memerintahkan perkara ma'ruf dan melarang perkara munkar, perbuatan munkar. Dari haknya ini memudahkan pandangan, yaitu adalah maksudnya meminggirkan yang perbuatan yang bikin ganggu orang. Misalnya kalian lagi nongkrong, terus ada teman kalian yang syuting di jalan, terus mengganggu pandangan jalan, maksudnya itu mengganggu perjalanannya, jadinya macet gara-gara teman kalian. Nah itu harus kita ingetin, bahwasanya kita harus memudahkan pandangannya, maksudnya itu biar nggak macet di situ di jalannya itu. Yang kedua, membuang hal-hal yang mengganggu jalan kayak vakum. Kita harus membersihkan jalan agar orang jalan itu aman dan sentosa, tidak mengganggu perjalanannya. Dan yang ketiga, menjawab salam. Menjawab salam ini misalnya kalian lagi nongkrong, terus kemudian ada bapak-bapak yang bilang, Punten, punten kan biasanya. Punten, kita sudah, ya mas, ya pak, gitu kan. Salam pak. Tuh, kalau misalnya ada bapak-bapak lagi bertemu dengan kalian, lagi nongkrong ya, terus, ya mas, gitu. Maksudnya menjawab salam dari bapak-bapak itu agar kita mendapatkan hidayahnya dari Tuhan. Terus memerintahkan perkara ma'ruf. Memerintahkan perkara ma'ruf itu, ma'ruf adalah, arti dari ma'ruf adalah perlihatkan nilai seseorang perbuatan yang baik. Jadi kita harus memerintahkan ma'ruf itu merupakan perbuatan baik, kayak membagi takjil, sedekah di jalan, berbagi kepada
orang yang di pinggir jalan itu adalah memperintahkan perkara ma'ruf. Maksudnya adalah perbuatan baik. Maka itu harus dijalani agar kita juga di jalan tuh aman-aman aja. Ya. Terus kemudian melarang perbuatan munkar. Perbuatan munkarnya perbuatan kayak misalnya ada orang lagi jalan terus kalian nodong atau apa kayak ngerampok, itu adalah perbuatan munkar. Makanya ini harus dihindari. Jangan sampai kalian termasuk orang yang munkar. Munkar itu adalah perbuatan yang nggak baik. Dari itu etika dalam perjalanan itu harus dijalani semua. Kalau kalian lagi nongkrong, nggak boleh mengganggu seseorang yang lagi jalan, merampoknya atau merampasnya, itu kalian harus jauhi perbuatan seperti itu. Apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa misalnya kalian ada rezeki tambahan, terus rezeki itu nggak tahu kalian mau buat apa, maka dari rezeki itu kalian harus berbagi kepada seseorang yang lagi di jalan, kayak pengemis dikasih sedekah, buat sahur, buat makan. Karena juga lagi berbuat puasa, banyak-banyak ibadahnya juga. Dan dari sekian dari pidato saya, sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.